macet baret, dan ini sampai tidak ada kompresi. Jadi ini benar-benar tidak ada kompresi. Tadi disalah juga nggak ada, dan motor tidak hidup. Ketika dibuka, wow, luar biasa, pistolnya baret. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Moto, channel yang mengulas tentang part BRT berikut cara pemasangannya. Teman-teman, bila Anda merakit atau bore up motor atau masang mesin standaran, kita ngomongnya bore up dulu ya. Jadi kalau Anda bore up motor pakai produk, khususnya produk BRT, begitu Anda pasang baret piston, apa yang Anda pikirkan? Tentunya Anda menyalahkan produknya jelek. Kedua, pemasangannya jelek. Ketiga, olinya jelek. Ya. Tapi dari beberapa hal penyebab yang tadi, sebetulnya kita harus introspeksi diri dari segi pekerjaan kita. Jadi kita harus tahu dulu, analisa dulu apa sih penyebabnya, dan supaya kedepannya kita tidak mengalami hal serupa. Karena untuk kejadian seperti ini, piston baret seperti ini yang rugi bukan hanya kita, customer juga rugi. Kalau kita rugi dari sisi material, kita ganti rugi customer, dan customer juga rugi waktu, kan motornya dititip di kita. Dan tentunya hal ini juga merugikan kedua belah pihak. Teman-teman, kalau kita menemukan masalah, itu kita harus tahu dulu penyebabnya. Karena tidak mungkin ada suatu masalah tanpa ada penyebab. Pepatah mengatakan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Benar nggak? Oke. Jadi ceritanya seperti ini. Saya ini bore up motor CRF dengan piston 68. Itu kita bore up. Nah, begitu pasang kita dyno, dan yang terjadi baret. Ya, jadi ini motor belum lama hidupnya kemarin. Hari ini kita setting, dan hari ini baret. Kaget memang, karena kejadian seperti ini untuk saya pribadi tidak pernah terjadi, cuman terjadi kali ini saja. Dan kali ini saya bersyukur banget kejadian seperti ini. Kenapa? Karena ada pelajaran ke depannya buat saya, dan saya juga bisa berbagi buat kalian atau teman-teman yang mungkin persis mengalami seperti saya. Nah, analisa yang pertama, kalau kondisi seperti ini, memang ini diakibatkan dari oli. Jadi kurangnya pelumasan, mesinnya panas, sehingga ya macet baret, dan ini sampai tidak ada kompresi. Jadi ini benar-benar tidak ada kompresi. Tadi disalah juga nggak ada, dan motor tidak hidup. Ketika dibuka, wow, luar biasa, pistolnya baret. Nah, saya tidak mungkin dong menyalahkan produk yang saya cintai, produk BRT ini, karena saya juga masang bukan kali ini saja, banyak. Cuman ya saya tidak mungkin menjelekkan produknya atau menyalahkan juga yang lain. Saya introspeksi diri, apa sih penyebabnya. Dan saya buka bak kupling, saya lihat ternyata adalah saringan olinya yang kesumbat. Oke, teman-teman bisa lihat, ini saringan olinya kesumbat. Saya juga tidak tahu ini dari mana kotoran seperti ini. Ini banyak sekali di sini kotoran. Jadi macam-macam, ada debunya, ada bekas lem packingnya, segala macamnya. Dan ternyata ini menyebabkan olinya itu memang naik ke atas. Itu kita kan ada prosedur ya, ada SOP-nya kalau bekerja. Itu olinya setiap kali motor hidup itu emang dicek. Jadi olinya memang keluar normal, dan ada juga, cuman karena ini kesumbat, jadi olinya kurang deras. Kalau kurang deras ya dibagi-bagi kan olinya, ada yang ke bak kopling, ke atas, ke kruk as, sebagiannya ada yang kurang, sehingga menyebabkan pasokan olinya kurang. Akhirnya ya macet, mesinnya panas dan macet. Ini kejadian pada saat nyeting. Jadi untuk teman-teman, sekarang kita itu ada tambahan SOP. SOP-nya adalah pada saat sudah kebongkar mesin atau sudah bore up, motornya dinyalakan sambil nunggu antrean, dinyalakan. Nah, lebih baik dibuka lagi si saringan olinya, dicek lagi. Ya, baik itu motor yang bergigi, semua motor pasti ada saringan olinya. Cuman letaknya ada yang muda, ada yang di luar mesin, ada yang di dalam seperti CRF. Kalau CRF kan di sini. Sama seperti motor Jupiter. Jadi ya kita harus rajin-rajin lah dibongkar. Nanti oli yang
barunya ini dimasukin lagi tapi disaring lagi biar lebih bersih lagi. Dan nanti setelah bore up 2 minggu kita ganti oli lagi supaya, dan sekaligus mengecek saringan supaya benar-benar bersih gitu. Kalau misalnya benar-benar bersih, insya Allah kuat ya. Karena saya juga pengalaman dari pertama kali saya gabung dengan BRT sampai sekarang itu tidak kejadian. Ya, cuman kali ini kejadian dan saya ganti rugi ya ganti rugi sendiri. Saya yang tanggung jawab sendiri, nggak apa-apa. Karena ini sangat berharga dan bersyukur banget buat saya. Saya diberi sama Allah teguran seperti ini biar lebih bagus lagi ke depannya gitu. Ya, jadi untuk teman-teman jangan lupakan hal-hal yang sepele. Karena dampaknya bisa fatal. Ya, jadi teman-teman, dan ini ya otomatis kalau pistonnya baret, boringnya juga baret. Tuh ini boringnya baret. Ya. Boringnya baret. Seperti itu teman-temanku ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan share ke sosmed kalian yang punya, ke teman-teman juga. Kalau ada kasus seperti ini kan kita tahu, dan ini tidak terjadi lagi ke yang lain ya. Dan satu hal lagi, inilah pentingnya kita itu ya teliti dalam bekerja. Terus kalau ada apa-apa jadikan pelajaran ke depannya supaya lebih bagus lagi. Dan konsumen juga lebih tenang sebetulnya, karena masang kan di kita ya, di rekanan BRT resmi kita Batship Motor untuk rekanan Bandung. Jadi kalau ada problem apa-apa ya saya siap ganti rugi kalau memang ada kesalahan dari pengerjaan. Ini kan kasusnya pada saat dyno ya, kalau ada patah klep, tuburkan klep pada saat dyno saya ganti rugi, dan itu memang sudah komitmen dari saya, itu garansi dari saya. Oke, sekian video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.